Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gatan Pratama Mega dengan NPM 22120 11603. Dosen pengemudi saya Bu Siti Nurhasana dari Hukum Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan suatu narasi mengenai masalah terkini tentang hukum di Indonesia dengan menggunakan pemikiran secara filsafat. Jadi masalah hukum di Indonesia ini kerap kali menjadi topik diskusi yang hangat, terutama dalam konteks pelaksanaan dan penerapannya. Salah satu isu terkini yang menarik perhatian publik adalah polemik mengenai penegakan hukum yang dinilai masih belum sepenuhnya adil dan konsisten. Jadi untuk memahami masalah ini lebih dalam, saya akan menjelaskan menggunakan pendekatan filsafat hukum yang mengajak untuk merenungkan konsep keadilan dan kebenaran dan moralitas dalam praktik hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep keadilan justice. Dalam filsafat hukum, konsep keadilan seringkali menjadi pusat perdebatan. Plato dalam Republik mendefinisikan keadilan sebagai keadaan di mana setiap individu melakukan apa yang menjadi tugasnya tanpa mencampuri urusan orang lain. Jadi di Indonesia prinsip keadilan sering kali diuji ketika kasus-kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan kekuasaan muncul. Ada pertanyaan besar mengenai apakah hukum diterapkan secara merata kepada semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Fenomena ini mengundang kritik bahwa hukum di Indonesia cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang berarti hukum lebih keras terhadap rakyat biasa daripada rakyat-rakyat yang kelas atas. Yang kedua, kebenaran, truth. Kebenaran dalam konteks hukum adalah pencarian fakta dan bukti akurat yang untuk mencapai keputusan yang adil. Filsuf seperti Immanuel Kant menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam proses hukum. Di Indonesia, masalah kebenaran sering terganggu oleh praktik manipulasi bukti, saksi palsu, dan korupsi dalam sistem peradilan. Ketika kebenaran terdistorsi, keputusan hukum menjadi tidak sah dan merugikan pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, moralitas dan hukum, morality and law. Menurut filsuf hukum seperti John Austin and H.L.A. Hart, hukum moralitas adalah dua hal yang berbeda namun terkait. Di Indonesia terdapat banyak kasus di mana hukum yang tertulis bertentangan dengan norma-norma moral masyarakat, misalnya isu-isu terkait hak minoritas, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi. Seringkali menimbulkan konflik antara apa yang diatur oleh hukum dan apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan legal dan moralitas publik yang mengakibatkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat. Yang keempat, peran negara dalam penegakan hukum. Thomas Hobbes dalam karyanya Leviathan berargumen bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban melalui penerapan hukum yang kuat dan konsisten. Di Indonesia, peran negara dalam penegakan hukum sering dipertanyakan terutama ketika terjadi intervensi politik dalam proses peradilan. Kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh politik atau pihak berpengaruh seringkali menunjukkan adanya tekanan atau campuran tangan yang mengarah pada bias dalam keputusan hukum. Ini menciptakan berekspresi bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen keadilan, tetapi alat untuk melindungi kepentingan tertentu. Jadi solusinya, dari perspektif filsafat hukum, solusi terhadap masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Upaya reformasi hukum harus dilandasi oleh komitmen terhadap keadilan, kebenaran, dan moralitas. Edukasi hukum yang baik, transparansi dalam proses peradilan, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu menjadi langkah-langkah krusial dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia. Melalui refleksi filsafat hukum, kita dapat menyadari bahwa hukum bukan sekedar serangkaian aturan, tetapi manifestasi dari nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Oke, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah. Bye-bye.